Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Naila Putri dari kelas 9A nomor absen 19. Di sini saya akan memberitahu kalian apa saja dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi ada dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekarang saya akan memberitahu kalian apa saja dampak positif dari globalisasi. Yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuat minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan semakin besar. Kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, hasil produksi menjadi lebih banyak dan sebagainya, dan mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, apakah kalian tahu apa itu arti efektivitas dan efisiensi? Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya melakukan tugas yang benar, dan efisiensi berasal dari kata efisien yang artinya melakukan tugas dengan tepat. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa manfaat dari efektivitas dan efisiensi adalah terjadinya efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu, dan membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Membuat semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal tersebut salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya, dan memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah dengan menggunakan surat elektronik atau yang disebut dengan email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. Tempat-tempat wisata semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun, dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Nah teman-teman, itu tadi dampak positif dari globalisasi. Sekarang saya akan memberitahu kalian apa saja dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Faktor penyebab westernisasi adalah 1. Kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. 2. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. 3. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau pencampuran budaya. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. 5. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. 6. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif dari westernisasi. 1. Dapat menguasai iptek. 2. Terjadi akulturasi atau pencampuran budaya. 3. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 4. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dampak negatif dari westernisasi adalah 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari segala sesuatu yang instan. 5. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. 2. Demoralisasi. Demoralisasi atau yang disebut dengan dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang.
Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Contohnya antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat dari demoralisasi ini adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Nah, teman-teman, itu adalah contoh gambar dari kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi. Dari hari ke hari, media massa, baik cetak, media online, ataupun media elektronik, didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah 1. Pertentangan dan persaingan, 2. Perbedaan ideologi politik, 3. Kepadatan dan komposisi penduduk, 4. Perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan yang terakhir, mentalitas yang labil. Akibat dari kriminalitas adalah 1. Merugikan pihak lain baik material maupun imaterial, 2. Merugikan masyarakat secara keseluruhan, 3. Merugikan negara, dan yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Solusi efektif yang bisa dilakukan adalah 1. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, 2. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. 3. Selektif terhadap budaya asing yang masuk, agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. 5. Pencemaran lingkungan. Dan yang keenam adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency, yang dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja, yaitu usia belasan tahun, yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, demi diperolehnya gengsi atau prestis. Contoh kenakalan remaja yaitu vandalisme atau mencoret-coret fasilitas umum dan tawuran antar pelajar. Teman-teman semua sekarang sudah tahu kan apa saja dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Tetapi setelah kita menonton video tadi, ternyata globalisasi juga dapat membawa pengaruh atau dampak buruk bagi masyarakat di dunia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.